Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat di tanah air, berjumpa kembali dengan video soal uji pengetahuan. Kali ini pada bagian 11 pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Mari kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Berdasarkan Rencana Strategis atau Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010 sampai 2014 untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini, kecuali A. ICT sebagai substansi pendidikan. B. Alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan. C. Standar kompetensi penunjang administrasi pendidikan. D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan. Dan E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Dan jawabannya adalah E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Soal nomor 2. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan lainnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini mereka dapat saling mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file yang berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini, pengguna dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dengan menyimpannya pada folder yang disediakan. Untuk itu disebut dengan A. Telekonferensi, B. Email, C. Website, D. Chatting, dan E. Browsing. Jawabannya adalah B. Email. Soal nomor 3. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam. Belajar dari aneka sumber menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut kegiatan. A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, dan E. Contextual teaching learning. Dan jawabannya adalah B. Eksplorasi. Soal nomor 4. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melalui refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Dan E. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Dan jawabannya adalah B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Soal nomor 5. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, dan E. Kemampuan belajar. Dan jawabannya adalah C. Strategi pembelajaran.
Soal nomor 6. Standar ketuntasan minimal belajar atau SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. A. Intake siswa. B. Tingkat kesulitan. C. Sarana pendukung. D. Bakat dan minat siswa. Dan E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Dan jawabannya adalah E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Soal nomor 7. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, dan aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, dan prosedur. D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, dan prosedur. Dan E. Konsep, definisi, aksioma, prosedur, dan fungsi. Jawabannya adalah B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, dan aksioma. Soal nomor 8. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan. A. Kompetensi dasar. B. Standar kompetensi. C. Indikator. D. Metode pembelajaran. Dan E. Sumber belajar. Dan jawabannya adalah A. Kompetensi dasar. Soal nomor 9. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Dan E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Dan jawabannya adalah D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Soal nomor 10. Penilaian diatur dalam Permendiknas RI nomor A. Permendiknas RI nomor 16 tahun 2007. B. Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007. C. Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007. D. Permendiknas RI nomor 13 tahun 2007 dan E. Permendiknas RI nomor 19 tahun 2007. Dan jawabannya adalah B. Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007. Soal nomor 11. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor guru menggunakan A. Soal pilihan ganda. B. Soal jawaban singkat. C. Soal uraian objektif. D. Kriteria. Dan E. Tes performance. Dan jawabannya adalah E. Tes performance. Soal nomor 12. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. Dan E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar, dan hasil ulangan tiap peserta didik. Dan jawabannya adalah C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Soal nomor 13. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar harus memperhatikan
A. Substansi, konstruksi, dan bahasa. B. Substansi, konstruksi, validasi, dan skor. C. Substansi, bahasa, konstruksi, dan skor. D. Substansi, validitas, bahasa, dan reliabilitas. Dan E. Substansi, konstruksi, validitas, dan reliabilitas. Dan jawabannya adalah A. Substansi, konstruksi, dan bahasa. Soal nomor 14. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaahan soal, perakitan soal, dan analisis soal. B. Penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu soal, penelaahan soal, perakitan soal, penyajian tes, scoring, dan pelaporan hasil tes. C. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan norma, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Dan E. Tes tertulis, tes lisan, tes praktik atau tes kinerja, tugas proyek, dan portofolio. Jawabannya adalah D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Soal nomor 15. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek A. Kepribadian, kognitif, dan afektif. B. Kognitif, kepribadian, dan psikomotor. C. Afektif, kognitif, dan mental. D. Kognitif, psikomotor, dan afektif. Dan E. Psikomotor, kognitif, dan minat. Dan jawabannya adalah D. Kognitif, psikomotor, dan afektif. Soal nomor 16. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B. SKKD, indikator yang akan digunakan. Ini terdapat pada silabus yang telah disusun. B. Alat atau bahan atau sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik penskoran. Dan E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Dan jawabannya adalah B. SKKD dan indikator yang akan digunakan. Ini terdapat pada silabus yang telah disusun. Soal nomor 17. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Standar kompetensi mata pelajaran, D. Kompetensi, dan E. Standar kompetensi lulusan. Dan jawabannya adalah B. Kompetensi dasar. Soal nomor 18. Menerapkan suatu prinsip. Applying a principle, membuat model atau model building, mengevaluasi atau evaluasi, merencanakan atau planning, memperhitungkan atau meramalkan kemungkinan, extrapolating, meramalkan, predicting, menduga atau mengemukakan pendapat, mengambil kesimpulan atau inferring, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan atau dealing with retrieval. B. Memproses atau processing. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. Dan E. Perilaku-perilaku kompleks, masuk akal, dan bisa mengambil atau pertimbangan atau keputusan, atau kompleks logical judgmental behavior. Dan jawabannya adalah C. Menerapkan dan mengevaluasi. Soal nomor 19. Dalam mengembangkan indikator hendaknya A. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi.
B. Adanya keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Adanya keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Dan E. Memperhatikan rujukan, objek, dan atau alat atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dan jawabannya adalah D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Soal terakhir. Mensintesiskan. Sintesis, mengelompokkan atau grup, menjelaskan atau explain, mengorganisasikan atau organis, meneliti atau melakukan eksperimen atau eksperimen, membuat analog, make analogis, mengurutkan atau sequence, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan atau dealing with retrieval. B. Memproses atau processing. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. Dan E. Perilaku-perilaku kompleks, masuk akal, dan bisa mengambil atau pertimbangan atau keputusan, atau kompleks logical judgmental behavior. Jawabannya adalah B. Memproses atau processing. Demikian soal-soal uji pengetahuan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.